oleh Allah Subhanahu wa taala. Di posisi saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita hanya bisa mengadakan suatu acara, mengadakan komunikasi lewat sosial media. Di sini saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada santriwan santriwati yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga harapan nanti ke depan apa yang disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 ini dapat kita ambil bersama-sama hikmah dan bermanfaat bagi kita semua untuk memperjuangkan atau memberi kemajuan untuk bangsa ini. Dan saya selaku Ketua Panitia mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bila dari awal sampai akhir nanti saya mewakili jajaran kepanitiaan banyak salah, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Bahkan ada kesalahan teknis, itu mohon maklum untuk dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam dari kami, salam dari santri Indonesia, santri sehat, Indonesia kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Dema FTIK IAIN Salatiga kepada Saudara Muhammad Wildanul Hisom. Kami persilahkan.
Santri dapat berkontribusi dalam skala sektor untuk pembangunan bangsa, negara, dan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam pelaksanaan ini tentunya pastinya ada banyak kesalahan teknis dan lain sebagainya. Kami mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Wadek 3 FTIK IAIN Salatiga kepada Bapak Hamam PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Al-ayah. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber, yaitu Bapak Afik Fikri Almas, Magister Pendidikan. Yang terhormat narasumber yang kedua, yaitu Ibu Aufa Abdillah, Magister Psikologi. Yang kami hormati, yaitu Ketua DEMA, M. Wildanul Hisam. Dan yang kami banggakan, Ketua Panitia, yaitu Muhammad Mubarak. Tidak lupa para mahasiswa Fakultas Tarbiyah wabil khusus, yaitu peserta webinar yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam suasana pandemi ini, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi dalam rangka yaitu memperingati Hari Santri tahun 2020. Yang kedua kalinya adalah salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya dan umat di seluruh alam. Saya dalam kapasitas sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama tidak mendapatkan mandat secara khusus dari Bapak Dekan, sehingga apa yang saya sampaikan adalah subjektivitas pribadi saya dan tidak mewakili pikiran atau amanah dari Bapak Dekan.
beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam forum ini adalah saya ingin mengucapkan selamat kepada Dema dan panitia beserta jajarannya dan semua yang hadir. Wabil khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bekerja sama dengan baik, yaitu panitia, peserta, dan narasumber, sehingga acara ini bisa terlaksana insya Allah meskipun secara virtual akan penuh barokah, akan penuh hikmah. Karena saya meyakini now you are student, but in the future you are a leader. Sekarang Anda adalah mahasiswa, tapi saya berkeyakinan sepenuh hati sekaligus berdoa kepada Allah bahwa di masa yang akan datang yang hadir di forum Simar ini adalah para tokoh-tokoh dan pemimpin bangsa, pemimpin umat, dan sekaligus akan menjadi penentu untuk pendidikan, wabil khusus pendidikan keluarga, yang yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, saya pikir inilah yang saya ingin sampaikan. Tentu ada banyak hal-hal yang teknis, mohon untuk menjadi bahan refleksi sebagai orang tua sekaligus sebagai WD3 di sini. Tentu saya sangat apresiasi dan sekaligus juga memberikan refleksi agar jika ada kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang ada lebih sempurna persiapannya, lebih bagus, dan tentu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan spirit bahwa kita tidak boleh berpuas. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, inilah saya pikir refleksi tentang pelaksanaan hari ini. Nah, yang kedua, kira-kira saya ingin menyinggung, kebetulan saya asli dari Jawa Timur, dari Tuban. Saya pernah menjadi santrinya Mbah Fakih di Pondok Pesantren Langitan, As-Samadiyah Tuban Langitan. Saya pernah juga menjadi santri di Pesantren Al-Hidayah di Singgahan Tuban. Tentu dan lebih-lebih saya juga mempunyai pengalaman S3 di Jawaharlal Nehru University di India. Saya sempat berkunjung ke salah satu inspirasi pesantren di Indonesia, yaitu adalah Aligarh Muslim University. Jadi teman-teman, kalau berbicara santri, sungguhnya saya adalah bagian dari santri sendiri karena saya memiliki sejarah panjang di background pesantren. Nah, secara leksikal santri kita tahu bahwa itu adalah kata dari Sanskerta, sastri, yang berarti adalah para bhai, anak-anak muda yang menekuni Gita atau kitab sucinya atau Bhagavad Gita misalnya, yang menekuni tentang kitab suci agama mereka. Nah, kekuatan santri selama saya di pesantren dan di India itu hampir mirip, bahwa ketaatan kepada Allah itu menjadi hal yang utama, menjadi pilar utama yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Itu kekuatan santri, baik santri milenial, santri generasi X maupun generasi old. Mulai santri zaman kolonial sampai santri milenial, bahwa berpegang teguh kepada tauhid, berpegang teguh kepada keyakinan kepada Allah, itu menjadi pilar yang pertama. Dan yang kedua apa? Santri itu juga mempunyai kekuatan yang membedakan pendidikan-pendidikan yang lain, yaitu relasi antara guru dengan murid. Jadi saya dulu disebut sebagai santri dalam. Saya dipercaya oleh kiai saya sering membantu kiai saya sering menjadi badal kiai saya, baik ngimami sholat maupun macam-macam. Nah, apa yang bagus dari hubungan ini adalah bahwa trust yang dimiliki oleh guru kepada murid itu menjadi modal penting agar seseorang bisa sukses menuntut ilmu. Karena di situ ada keridhaan seorang guru, ada ketulusan seorang guru, dan ada terus motivasi yang diberikan oleh guru kepada para muridnya. Nah, disitulah yang saya rasakan ketika saya menuntut ilmu di pesantren. Dan itu saya buktikan juga kalau di Indonesia santri dengan kiai itu cium tangan sebagai bukti takdim, hormat dari seorang santri kepada kiainya.
Nah, bagaimana dengan ketika saya belajar di India? Sama, saya ketika di India juga ada model takdim, tapi tidak mencium tangan kalau di India, tapi kita kalau bertemu dengan dosen, para pembimbing, itu dengan memegang kakinya sebagai bentuk takdim kepada dosennya. Nah, kira-kira itu tentang santri. Lalu bagaimana tentang pendidikan masa kini? Para peserta seminar dan wabil khusus para narasumber yang berbahagia, saya ingin memberikan catatan highlight bagaimana tentang pendidikan masa kini. Karakter generasi milenial adalah mereka ini memiliki gaya atau model belajar yang relatif fleksibel atau yang kita sebut dengan eklektik, berbeda dengan zaman dulu bahwa guru adalah the one and only resources of science and knowledge, ya, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Itu guru dulu ada menjadi sentral. Tapi di era milenial ini menurut saya sumber belajar tidak hanya otoritas guru, tetapi banyak akses yang bisa dimiliki. Sains dan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Nah, lalu bagaimana posisi guru dalam pendidikan saat ini? Posisi dosen pasti mereka akan senantiasa tetap menjadi teladan, menjadi sumber keteduhan, dan sekaligus sebagai sumber inspirasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang membutuhkan pendekatan spiritual dan religiusitas. Nah, di situ peringatan Hari Santri pada hari ini menemukan momentumnya kembali. Karena dalam kehidupan sekuler, santri akan mampu menjadikan suasana-suasana sekuler itu memiliki nilai-nilai spiritualitas yang bersumber kepada nilai-nilai agama. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Nanti kalau terlalu ngomong panjang lebar ini tidak sambutan, tapi malah menjadi pembanding. Nah, saya sangat terharu. Sukses ya Mas Ketua Panitia. Sukses Mas Hisam dan selamat kepada para peserta untuk mengikuti secara seksama. Dan sekaligus saya mohon izin tidak bisa mendampingi sampai full karena hari ini kami juga ada ini International Webinar Series nanti jam 1, ya boleh bergabung. Nanti kita akan berbicara tentang beragama di era digital, relasi antar agamawan dan peradaban. Selamat karena saya tidak bisa mendampingi, sekaligus saya juga mohon maaf jika ada hal-hal dan tutur kata yang kurang berkenan. Salam sehat dan salam lebih baik, sukses bagi kita semuanya. Billahi taufiq billahi fisabil haq wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh sahabat Fihri Husam Rafi. Kepadanya dipersilahkan.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara min baladina hadha Indonesia wa sawan buldanil muslimin al-amma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir acara terdapat kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara inti oleh moderator kepada Mas Mali Mahasin. Kami persilakan. Cek. Suara. Ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman peserta webinar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala penyakit, khususnya virus yang sedang trending ini. Waduh. Baiklah, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Pada diskusi pagi hari ini, untuk memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober kemarin. Untuk memperingati Hari Nasional tersebut, tema yang kita usung kali ini adalah Santri Milenial dan Pendidikan Masa Kini. Nah, dari tema tersebut pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari pikiran kita. Apa sih santri milenial itu? Bisa apa sih santri milenial itu? Apa saja tantangan dan tuntutan santri zaman sekarang, dan juga bagaimana sih pendidikan yang cocok untuk diterapkan di zaman sekarang. Nah, dalam forum ini, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita dapatkan dari narasumber-narasumber yang luar biasa, yang nanti akan hadir di hadapan kita, dan juga sudah tidak diragukan lagi jiwa kesantriannya, luar biasa. Kemudian dalam sesi diskusi ini ada dua sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi selama 45 menit dan 5 menit tersebut untuk sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab tersebut dilangsungkan di kolom chat atau kolom komentar. Untuk setiap sesi ada 3 penanya. Kemudian akan diundi 2 penanya terbaik dan akan mendapatkan voucher. Wah, mantap. Kemudian untuk satu penanya itu sistem random buat peserta yang untuk satu voucher itu buat peserta yang aktif sampai akhir acara. Nah, mungkin langsung saja berhubung waktu sudah semakin siang. Namun perlu kita ketahui bahwa salah satu tugas dari seorang moderator
yaitu memperkenalkan narasumber kepada kalian semua selaku peserta webinar pada pagi hari ini. Nah, saya akan membacakan CV narasumber pertama kita. Beliau adalah santri modern, dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen UPGRIS, dan juga Project Manager Brain Education Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali. Nama bisa diperhatikan, nama Afik Fikri Almas MPD, alamat Karanggeneng Boyolali, tempat tanggal lahir Boyolali 21 Januari 1994, status single. Nah, bagi para santri putri, mbak-mbaknya bisa mantau terus. Oke, lanjut. Untuk nomor HP bisa dicatat 081 904 716 023. Email apfikfikri626@gmail.com. Riwayat pendidikan KMI Takmirul Islam Surakarta tahun 2006 sampai 2012. S1 Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga Jogja tahun 2013 sampai 2017. Kemudian S2 Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga Jogja tahun 2017 sampai 2019. Riwayat pengalaman organisasi. 1. Wakil Ketua Forum Komunikasi Santri Karisidenan Surakarta tahun 2010. Ketua Forum Lingkar Pena Pelajar Solo Raya tahun 2010. Ketua Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Ketua Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia Wilayah 3 DIY Jateng tahun 2016. Kelima, Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Takmirul Islam Regional Jogja tahun 2016. Keenam, Divisi Bahasa Studi Pengembangan Bahasa Asing UIN Suka 2015. Divisi Bahasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Wisma Tradisi FITK UIN Suka tahun 2015. Yang terakhir, Divisi Media Pengurus Cabang Istimewa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sangat luar biasa sekali track record dari narasumber pertama kita, Kang Afik. Ya, bisa dipanggil Kang Afik aja ya, biar lebih santuy aja. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita masuk dalam sesi pemateri pertama. Kepada Kang Afik Fikri Almas, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Moderator. Mas siapa namanya nggih? Mas Mar'i, Pak. Kang. Mas Mar'i, terima kasih. Ini saya sudah jadi co-host, Mas. Apa masih partisipan? Masih. Sudah. Bisa share screen? Oh, saya nggak bisa share screen ini. Bisa jadikan co-host dulu. Jadikan co-host. Ya. Oke, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mar'i atas waktunya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya, kita dipertemukan di webinar nasional. Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu karena sudah menjelang siang, nanti juga masih ada materi yang kedua.
Share screen saya terlihat nggih? Lihat, Pak. Oke, terima kasih. Nanti mohon maaf sebelumnya, ini saya biasanya lebih ke interaktif ya. Jadi kalau teman-teman nanti langsung di tengah-tengah ada yang nyaut mau bertanya silahkan. Jadi tidak harus menunggu chairman dari moderator nggih. Nanti kalau di tengah-tengah sudah ada yang tanya silahkan mengenai materinya. Jadi saya bebas saja, fleksibel. Gitu nggih? Bisa dipahami? Terima kasih. Baik. Oke. Seperti yang disampaikan oleh panitia kemarin kepada saya bahwa kali ini materinya atau pembahasan yaitu santri milenial dan pendidikan masa kini. Untuk memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020 nih. Salam santri pokoknya. Santri kuat, santri sehat, Indonesia kuat. Oke. Baik, selanjutnya tadi sudah sedikit perkenalan sedikit nih. Seperti yang dibacakan oleh moderator tadi nih. Teman-teman bisa manggil saya sahabat. Sahabat, biasa saya kalau dipanggil ya sahabat Fikri Almas itu. Dari Boyolali asli, orang Boyolali ya, Solotigo ke timur sedikit. Nah, jadi masih tetanggaan sama sahabat-sahabat di Solotigo. Masih dekat dari Solotigo itu. Ya. Kalau bisa kepoin saya di Instagram Fikri Almas ya. Itu Instagram saya. Sekarang saya jadi dosen pendidikan agama di Universitas PGRI Semarang, kemudian juga mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Kemudian juga ini saya juga punya lembaga pelatihan pendidikan namanya Leadership Academy Yogyakarta. Ini saya di sana sebagai direktur di Leadership Academy Yogyakarta. Kemudian tadi seperti yang dibacakan oleh moderator, saya ini founder dari Brain Education Yogyakarta. Jadi saya ada lembaga penjaminan mutu pendidikan atau mungkin pelatihan, itu juga di situ saya foundernya. Nanti bisa dikepoin juga Instagramnya di Brain Education atau Leadership Academy. Ya, itu perkenalannya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya pengen kasih ini dulu. Coba nanti di chat ya, ada yang bisa nebak ada berapa warna hitam, titik hitam di sana. Nanti yang betul dapat senyum. Ya, monggo. Ada berapa itu? Di chat bisa. Ada yang bisa nggak? Ada berapa titik warna hitam? Belum. Ada yang bisa nebak titik hitamnya berapa? Nggak ada yang jawab ya? Belum ada yang jawab. Titik gede-gede 48, oh banyakan, salah. Nggak ada, ya bener Mas Yusuf. Nggak ada, itu tidak ada titik hitam. Ya bener. Siapa nih? Mbak Anis. Ya, kedip-kedip. Ya ini untuk melatih fokus teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Jadi itu tidak ada titik hitamnya. Hanya saya ingin menguji konsentrasinya. Berarti masih konsentrasi tadi, masih mendengarkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3 tadi, Bapak Umam MPD PhD ya, bahwa teman-teman sebagai santri seharusnya sudah bisa mengerti bahwa tanggung jawab santri itu sangat luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, ada satu pertanyaan buat sahabat-sahabat semua. Question. Mungkinkah santri ini memimpin negeri? Mungkin. Mungkin apa tidak? Mungkin ya? Mungkin. Ya, siapa yang bilang mungkin? Ya. Yakin santri bisa memimpin negeri? Apa enggak yakin? Yakin ya? Ya, saya harus yakin bahwa santri bisa memimpin negeri. Loh, kenapa harus yakin? Udah ada buktinya. Coba lihat teman-teman slide di sini. Ini bahwa semua itu bisa. Santri bisa memimpin negeri. Santri itu sangat bisa. Yes, it's possible. Sangat possible. Possible banget. Bahwa itu very possible. Jadi sangat memungkinkan bahwa santri itu memimpin negeri. Percaya tidak? Harus percaya. Sudah ada contohnya bahwa santri memimpin negeri. Ini loh contohnya. Kedua beliau ini adalah santri tulen yang bisa membuat perubahan besar di Indonesia, di Nusantara khususnya. Yang sebelah kiri yang biru tahu ya? Siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, yang sebelah kanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berkat kedua beliau ini, bahwa Perserikatan Nahdlatul Ulama dan Perserikatan Muhammadiyah di Indonesia itu sangat berkembang besar dan sangat berpengaruh. Tanpa adanya beliau-beliau ini, santri-santri sekarang itu tidak ada. Jadi, ini contoh paling konkret dan paling besar bahwa santri itu bisa memimpin negeri. Jelas. Kemudian, kita lihat selanjutnya. Di sebelah kanan.
santri bisa jadi presiden. Sudah ada buktinya bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu sebagai presiden saat itu. Kemudian wakil presiden Kiai Haji Amin Orof juga salah satu contoh bahwa santri itu bisa jadi wakil presiden. Banyak sekali. Yang terbaru-baru ini, teman-teman bisa lihat ya, sebelah kanan itu Imam Nahrawi. Ini beliau adalah santri di Pondok Pesantren Bangkalan ya, sebagai Menteri Kemenpora dulu di tahunnya Jokowi sebelumnya. Kemudian yang tengah, teman-teman sahabat-sahabat juga sudah kenal pastinya. Ini adalah Lukman Hakim Saifuddin, yaitu beliau adalah Menteri Agama di periode Jokowi sebelumnya. Kemudian yang tengah, ini adalah Hanif Dakiri, beliau lulusan Pondok Pesantren Al Muayyad Solo. Kalau Lukman Hakim Saifuddin ini lulusan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Ya, ini santri semua. Kemudian yang samping palenan itu adalah Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini adalah santri dari beliau menjabat sebagai Menteri Ristek Dikti, Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi saat itu, juga santri. Jadi ini bukti nyata bahwa santri itu bisa memimpin negeri. Gubernur santri siapa? Ada Bu Khofifah, Wakil Gubernur santri Gus Yasin. Nah, banyak sekali santri-santri yang sudah yang membuktikan dirinya bahwa santri itu bisa memimpin negeri. Oke. Jadi teman-teman santri, sahabat-sahabat ini santri bukan? Kamu santri? Santri, jelas. Harus santri. Bisakah kamu memimpin negeri? Jawabannya, bisa. Kamu bisa memimpin negeri ini. Jadi jangan kira nanti Mas Mar'i ya, tadi moderator. Ya Mas ya. Tahu-tahu besok jadi Menteri Ketahanan Nasional gitu kan. Contohnya, atau Mas Hisom itu, Mas Hisom dari Ketua Dema, nanti tahu-tahu bisa jadi staf sus presiden, gitu kan. Seperti Mas Ahmad Romzi kan kita tahu bahwa staf sus presiden juga salah satunya santri kan, Mas Romzi itu, betul. Ya, kemudian ini, bagaimana caranya santri itu bisa memimpin negeri? Ya mulai dari diri sendiri. Jadi sahabat-sahabat sudah mulai mengoreksi diri sendiri bahwa kamu itu santri dan memantaskan diri kamu sebagai pemimpin negeri. Contohnya satu lah, ketua panitia, dari ketua kelas, ketua RT, ketua UKM, ketua dan sebagainya, kamu sudah memulai dirinya sendiri untuk memimpin dulu. Jiwa pemimpin harus ditingkatkan dulu. Caranya seperti itu. Oke, saya santri dan saya punya mimpi. Ya, harus punya mimpi. Kalau santri nggak bermimpi, namanya bukan santri. Santri itu harus bermimpi. Bagaimana caranya? Ya harus temukan jati dirimu sendiri. Temukan jati dirimu santrimu saat ini. Saya memang kategorikan santri itu ada 3 ya, sahabat-sahabatnya. Yang pertama yaitu santri berpolitik. Santri berpolitik ini ya jelas kalau kita tidak bisa memungkiri bahwa sistem demokrasi di Indonesia, kalau sahabat-sahabat pengen menjadi salah satu orang yang aktif di birokrasi ya harus berpolitik. Tanpa politik sahabat-sahabat tidak ada, gitu kan. Jadi jangan tabu dengan hal politik itu. Politik tidak selamanya hal yang jelek, yang keji, tidak. Justru kadang politik ini sangat berpengaruh sekali nantinya. Oke. Yang kedua, ada juga santri pendidikan. Nah, ini sekarang ini sahabat-sahabat yang baru menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga ini ya adalah santri yang berpendidikan atau pendidikan. Jalur treknya adalah pendidikan. Nah, jelas kalau pendidikan sebagai guru, sebagai ustadz yang akan mengajarkan ilmunya, bahwa ingat sodakoh yang paling besar jasanya dan sodakoh yang bisa mengalir sampai sekarang ini pahalanya sampai meninggal itu ya apa? Ilmu bermanfaat. Ya kan? Al-ilmu yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang bermanfaat itu salah satunya yaitu sebagai guru. Oke. Selanjutnya, santri yang 3, santri kreatif. Ini, saya penekanannya di sini karena judulnya sahabat-sahabat kemarin adalah santri milenial. Jadi santri tekanan saya adalah di santri kreatif. Karena sekarang adalah industrinya adalah industri kreatif, jadi santri pun juga harus mengikuti perkembangan zaman industri. Jadi jangan sampai santri itu nanti terlelap dalam tidurnya, dalam bukunya, dalam ngajinya, tapi juga harus melek terhadap dunia. Nah, oke. Saya punya satu kata motivasi nih buat sahabat-sahabat semuanya. Santri itu iso ngaji lan ora kalah karo pegawai negeri. Jadi jangan kira bahwa santri itu gajinya lebih kecil dari pegawai negeri. Tidak. Yang tren kemarin ya, kerja sarungan tapi hasil karungan. Oh, itu bisa itu.
Jadi kan bahwa santri itu tidak melulu ngaji terus, tidak. Ngaji bisa, baca kitab bisa, kemudian ngimami bisa, khutbah Jumat bisa, ngaji semua kitab-kitab bisa, baca kitab kuning lancar gitu kan. Tapi hasilnya wirausahanya juga jalan gitu kan. Penghasilannya juga nggak kalah gitu. Inilah santri yang milenial. Jadi ini sasaran kita sebagai santri milenial adalah santri yang memang bisa memantaskan diri di industri kreatif saat ini. Oke. Jadi di sini saya memberikan solusi ya teman sahabat-sahabat semua, bahwa santri harus mulai dari pengembangan diri. Ya, membaca buku. Saya kira ada orang yang di luar sana banyak membaca buku. Akan tetapi semakin sedikit orang yang menulis. Betul? Coba, sahabat-sahabat di sini, saya yakin dari 90 peserta yang hadir di sini untuk membaca buku masih mau. Banyak sekali. Tapi untuk orang yang mau menulis itu semakin sedikit. Coba dilihat teman-teman dari sampingmu yang sudah menghasilkan karya tulisan jurnal, tulisan di buku, tulisan puisi minimal lah, cerpen kayak gitu. Berapa orang dari teman-teman satu kelas dari sahabat-sahabat semua itu? Pasti bisa dihitung dengan jari, ya kan? Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi ini, soft skill. Sahabat-sahabat di sini coba, bahwa dunia kreatif sekarang ini orang harus bisa desain, orang harus bisa menggambar, harus bisa Corel Draw, Adobe Photoshop, fotografi, videografi, apalagi di masa pandemi, ya kan? Jadi ini yang dituntut teman-teman. Coba lihat sahabat-sahabat, teman-teman sahabat di kelas, berapa persen orang yang bisa desain, berapa persen orang yang bisa videografi dan fotografi. Akan semakin sedikit. Jadi semakin sedikit kuantitas kita, kuantitas pengembangan diri kita, akan semakin besar harga jualnya. Jadi orang yang membaca buku banyak, yang menulis semakin sedikit. Yang terakhir adalah yang memiliki soft skill itu semakin sedikit. Jadi dari sini kita harus bisa mengembangkan soft skill-nya. Jadi mulai sekarang sahabat-sahabat santri semuanya sudah harus bisa bagaimana menentukan jati dirinya, arahnya kemana. Nih, saya kasih beberapa contoh ya, bahwa santri milenial itu sudah harus aktif di dunia-dunia ini. Nih, salah satunya di affiliate marketing. Sekarang sudah tren sekali seperti niaga hoster, kemudian hosting-hosting yang lain sebagainya, itu sudah banyak platform-platform yang menuntut kita bahwa santri itu juga harus mengerti dunia digital. Contohnya di affiliate marketing. Jadi harus ada sahabat-sahabat santri ini yang berkecimpung di affiliate marketing. Kalau kita sendiri sudah berafiliasi dengan marketing, salah satu platform kita contohnya yaitu broker sebuah produk gitu ya. Jadi insya Allah jadi sahabat-sahabat mengerti dunia marketing online sekarang. Nih, ini yang paling terkenal, social media manager. Ya kan? Sekarang kita simak bahwa apa sih yang nggak dijual dari media sosial sekarang gitu kan? TikTok, Instagram, Facebook, semuanya menggunakan media. Semuanya jualan lewat TikTok, jualan lewat Instagram, jualan lewat macam-macam. Jadi ini yang dituntut oleh sahabat-sahabat semuanya, bahwa santri juga harus bisa merambah dunia sosial media, juga harus sebagai manajernya, jangan cuma sebagai konsumen. Di media sosial punya Instagram, punya Facebook, cuma jadi konsumen. Jadi tidak ada kebutuhan lain. Dari sana kamu jadi manajernya, dari Facebook, dari Instagram harus menghasilkan. Caranya gimana? Harus gabung di Google AdSense gitu kan. Kalau sahabat-sahabat semuanya sudah gabung di Google AdSense, sudah punya akun Google AdSense, insya Allah nanti kan juga akan menghasilkan. Inilah santri yang milenial, harus tahu teknologi, harus melek teknologi. Iso ngaji karena melek teknologi. Jadi jangan cuma ngaji aja, juga harus didampingi dengan teknologi. Nah, kalau kata Prof Yudian ya, Rektor UIN Sunan Kalijaga dulu itu, bahwa sebenarnya kitab sucinya anak UIN itu harusnya itu bahasa Inggris. Harusnya bukan bahasa Arab, harusnya bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris, bahwa santri itu bisa melek terhadap dunia internasional khususnya ya. Tapi kita terlalu terbelenggu dengan bahasa Arab. Jadi kadang karena sudah asik dengan bahasa Arab, kita ketika mengenal bahasa Inggris ya lupa gitu kan, nggak mau mengenal. Padahal justru bahwa yang jendela dunia itu adalah bahasa Inggris. Oke, itu ya sahabat-sahabat semua. Oke. Pendidikan sekarang sudah berubah, betul tidak? Di masa pandemi. Saya kira bahwa sahabat-sahabat semua juga sebagai sebagai subjek dari pendidikan di era new normal ini. Bahwa pendidikan menggunakan internet
daring, kemudian menggunakan Zoom, tidak bertatap muka lagi. Ini sudah berubah. Survei MRC itu menguntungkan bahwa mengatakan 92 siswa di Indonesia itu mengatakan kesulitan dalam pendidikan daring. Ya, ini saya kira juga dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya, bahwa pendidikan daring itu memang benar-benar sulit dipahami, ya kan? Oke, langsung saja kita percepat. Nah, yang teman-teman ketahui bahwa pendidikan seharusnya kan ada dua, pedagogi dan andragogi, betul ya? Sudah pernah dengar kata ini, pedagogi dan andragogi? Oke, pedagogi itu diambil dari kata pedol dan gagos, yang artinya bahwa pedos itu adalah anak kecil dan gagos itu adalah memimpin. Jadi yang kita tahu bahwa mungkin teman-teman sahabat-sahabat di sini yang pernah belajar di SMA ya, kalau kita lihat di gambar pedagogi itu merah terang itu sebagai guru, kemudian merah gelap itu sebagai murid. Pendidikan di sekolah itu seperti ini, betul ya, bahwa satu arah, kemudian guru satu arah, tapi timbal baliknya feedbacknya semua arah. Jadi gurunya arahnya masih sama, yang diterima oleh murid itu sama. Nah, seharusnya pendidikan yang sahabat-sahabat jalani sekarang itu adalah andragogi. Sebagai pendidikan dewasa, gagos itu memimpin. Jadi pendidikan seharusnya guru itu berada di samping mereka. Seharusnya kita sebagai pendidik itu ada di samping mereka, bahwa pendidikan seharusnya bentuknya lingkaran, jangan cuma satu arah. Kalau kita sudah dewasa, jelas kita harus menerima pendidikan dari semua arah, jadi bukan dari satu arah saja. Ini saya ada gambaran yang lebih terang lagi, bahwa seperti ini. Guru mengajarkan ke semua arah yang di pedagogos. Akan tetapi yang di andragogi, bahwa guru berada di tengah-tengah, arah dari pendidikan itu menyebar. Jadi ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi pendidikan itu bahwa seantara satu murid dengan murid yang lain itu juga ada komunikasi, juga ada pertukaran ilmu. Bukan hanya dari guru kepada murid dan murid kepada guru saja, tetapi harus ada dari guru kepada murid, murid kepada murid yang lainnya, dan feedback lagi murid kepada guru. Dan itu harus buat lingkaran. Pendidikan seharusnya seperti ini ketika di masa tidak pandemi, ya. Akan tetapi karena sekarang masa pandemi, jadi saya memberikan tawaran lain bahwa ada satu pendidikan lagi, yaitu sibergogi. Ada pedagogi, ada andragogi, dan baru ini baru muncul sekarang, yaitu nama sibergogi, bahwa pendidikan menggunakan sibermedia, ya kan, lewat internet. Pendidikan ini lewat internet, online learning. Elemen yang digunakan adalah using tool, connecting, the culture and computer technology, internet kurikulum. Nah, ini salah satu yang kita alami sekarang. Ada penelitian mengatakan bahwa sebenarnya teknologi yang kita jalani sekarang ini adalah teknologi yang seharusnya kita dapatkan di 20 tahun depan. Tapi ini dipercepat karena masa pandemi, akhirnya kita merasakan 20 tahun lagi, tapi sudah kita rasakan sekarang. Banyak guru-guru sekarang ini yang keteteran dengan teknologi ini, gitu kan? Banyak guru-guru yang akhirnya karena sudah sepuh, kemudian dia sulit untuk menyentuh dengan teknologi, akhirnya pengajarannya juga tidak efektif. Itu ya, sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya pendidikan masa kini di masa pandemi. Seharusnya pendidikan itu bahwa ada rasa nyaman dan senang. Jadi nantilah saya berikan contoh beberapa platform yang bisa membuat mengajar itu asiknya senang, bukan hanya sepaneng saja, gitu kan. Kemudian fokus dan interpretasi, kemudian efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu ada reward. Nah, seperti yang dilakukan oleh panitia ini, bahwa webinar ini tidak cuma hanya memberikan materi, cuma ada reward-nya. Reward-nya tadi yang disampaikan oleh Mas Moderator, yaitu ada voucher 2 GB ya Mas ya. Betul? Ya, ada voucher 2 GB. Itu reward-nya salah satunya. Jadi pendidikan harus ada reward. Seharusnya. Oke. Kemudian metode yang digunakan sekarang. Oke, kalau dulu teman-teman ketika belajar, sahabat-sahabat semuanya ketika belajar pasti ada namanya discovery learning, ada diskusi, ada dan sebagainya. Tapi di masa pandemi ini sulit kita temukan. Nah, saya menyimpulkan sebenarnya ada 3 metode yang kita bisa gunakan ketika di masa pandemi. Yang pertama, project based learning. Kalau dulu kita kenal dengan problem based learning, sekarang berubah menjadi project based learning. Jadi siswa itu diberikan sebuah proyek selama beberapa hari, atau mahasiswa diberikan selama beberapa hari untuk membuat proyek dan nanti dikumpulkan.
Ini project based learning. Kemudian ada daring method. Ya kita tahu bahwa selama ini pembelajaran kita menggunakan daring. Yang terakhir ada blended learning. Blended itu perpaduan. Jadi perpaduan antara pendidikan daring dengan pendidikan tatap muka. Masih ada tatap muka, face to face. Akan tetapi melalui virtual. Seperti ini kita ini. Yang kita lakukan di Zoom ini adalah pendidikan blended learning. Jadi perpaduan antara pendidikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang sebenarnya yang di kelas gitu kan. Jadi saya bisa melihat sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat juga bisa melihat saya ketika pembelajaran. Tuh. Oke. Kita cepat saja ya. Oke. Ini ada platformnya. Jadi seharusnya mindset pendidikan sekarang ini dirubah. Jangan cuma narasi-narasi, deskripsi saja, tetapi juga harus bahwa pendidikan itu ada gamingnya, ada variasinya, gitu kan. Apalagi kita belajar di rumah, kita belajar dengan menghadap layar, itu akan bosan ketika hanya mendengarkan saja. Oke, saya percepat. Ada beberapa platform online ya yang teman-teman bisa manfaatkan nanti ketika mengajar mungkin atau mengisi sebuah acara. Ada 16 personalities, kemudian ada juga quizzes, ini paling familiar. Ada lagi Kahoot game ini juga model pendidikan sekarang. Ada platform online lagi yang namanya adalah Gartik. Oke, ada Gartik. Kemudian ada lagi Gartik ini adalah platform online yang game menggambar. Kemudian Puzzle Maker. Ini salah satu platform online juga ketika teman-teman atau sahabat-sahabat ini membuat puzzle. Ini bisa kita gunakan. Oke, ini. Oke. Sebelum saya tutup, ini masih ada berapa menit, Mas Mari? Gimana, Pak? Masih ada berapa menit? Kalau masih, saya akan share quizzes dulu. 15 menit. Oke, masih cukup untuk quizzes ya? Atau masih cukup? Baik, terima kasih. Nanti teman-teman bisa klik linknya di chat ya. Saya share linknya di chat sebentar. Akan saya. Oke, jadi ini akan sedikit saya buka bahwa sebenarnya pendidikan itu, pembelajaran itu tidak melulu hal yang tabu, hal yang membosankan, hanya mendengarkan dari dosen yang berbicara saja, tidak. Jadi saya tekankan ke sahabat-sahabat semuanya bahwa pendidikan itu bisa dibuat kreasi, bisa dibuat menarik gitu kan. Nih, salah satunya yaitu menggunakan platform quizzes. Nanti teman-teman cobalah. Kalau mungkin sudah ada yang pernah, ya coba kita main. Tapi kalau yang belum pernah, biar pernah mengerjakan quizzes. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini masih saya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan quizzes? Belum pernah? Nah. Oke, saya salin linknya. Sebentar. Oke. Sudah masuk linknya? Sudah ya? Oke, Ya, Pak. saya ganti share screen-nya. Bentar. Monggo, diklik linknya. Silakan bergabung. Join menggunakan akun email, kemudian diganti namanya boleh, atau menggunakan nama asli, emailnya masing-masing. Silakan klik linknya. Pakai HP aja biar enak itu. Oke, saya tunggu di sini. Belum ada yang bergabung. Silakan. Sedikit saya perkenalkan lah tentang quizzes ini. Ini kodenya ya. Kodenya bisa lihat di layar, ada 491291. Silakan. Linknya tadi boleh di-share di grup WA, Mas. Kalau oke, sudah ada satu yang bergabung. Yo, kita tunggu yang lain. Silakan. Ada lagi, biar nggak bosan ya mendengarkan ceramahnya saya nanti. Oke, 2 orang. Ya. Ini soalnya nggak susah kok. Soalnya tebak-tebakan. Jadi nggak usah khawatir, nggak tentang ilmu agama, tidak. Monggo. Ayo, baru 2 orang yang bergabung.
Oke, 3 orang. Ya. Ini memang namanya disamarkan ya, biar nggak ketahuan. Oke. Mungkin sambil menunggu yang lain bisa sambil pertanyaan nggak apa-apa, Mas? Itu ada 2 pertanyaan. Oh ya, yang pertama yang mana gitu? Yang pertama yang tadi di atas, Pak. Bentar. Yang atas. Dari Febri 11 Pangestu. Bapak mohon maaf bertanya antara menyatakan pendapat kok saya rasakan seperti menghasut untuk mengurangi kepercayaan terhadap pihak lain. Padahal santri harus menjaga etika baik dunia maya maupun nyata. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, Pak izin bertanya, bagaimana cara menjaga etika saat di dunia maya? Karena saat ini hak menyatakan pendapat malah sering menyerang pihak lain. Oke, berarti intinya hampir sama ya, Mas? Pertanyaan pertama dengan kedua ya. Jadi teman-teman ya, mungkin ini yang bisa membedakan antara ekspresi kita itu adalah adanya emoticon itu ya. Jadi fungsinya emoticon itu aslinya juga mengekspresikan apa yang kita sampaikan. Bedakan antara chat ya, pendapat gitu ya. Ketika kita tidak menggunakan emoticon dengan menggunakan emoticon akan berbeda. Ketika tanpa emoticon dengan emoticon senyum, mungkin ekspresinya akan lebih diterima ketika kita menggunakan ekspresi senyum itu. Jadi ketika teman-teman memang berpendapat, pemilihan kosakata yang tepat itu juga harus dipilah-pilah, jadi tidak asal semua kata dimasukkan. Diakhiri dengan emoticon gitu kan. Biasanya kalau ada emoticon kan insya Allah itu sedikit apa ya. Jadi seharusnya serius ketika pembahasan itu benar-benar serius. Jadi diambil ketidakseriusan sedikit, kita kasih emoticon. Jadi akan berubah keseriusan itu menjadi sedikit lebih santai gitu kan. Walaupun bahasanya mungkin serius, tapi ketika ada emoticon kan berubah bahwa mindset kata-kata yang seharusnya serius tadi itu berubah lebih santai. Itu ya. Itu biasanya kalau di sana kalau di zaman sekarang kan gitu. Karena kan memang susah ya. Melawan bicara kita tidak tahu ekspresi muka kita ketika kita menyampaikan pendapat itu. Gitu kan? Kalau mereka tahu, insya Allah sudah bisa menerka bahwa ini pendapat yang baik apa tidak. Tuh. Ada lagi Mas Mari? Ya, Pak. Sementara itu dulu. Oke. Monggo yang lain. Kalau mungkin tentang santrinya boleh gitu. Oke, sudah ada berapa orang yang bergabung? Sudah ada 12 orang. Masih ada lagi yang mau bergabung? Oke. Kalau ini Mas Panitia, kalau hadiahnya saya lempar ke sini sih gimana? Tadi kan kayaknya boleh, ada pertanyaan ke yang terbaik ya. Ya. Ya, nanti yang juara di game ini yang dapat hadiah gitu aja ya. Iya, Pak. Ya, ada 2 voucher, Pak ya. Oh, ada 2 voucher ya. Nanti tak share siapa yang menang di gamenya. Oke, monggo, ayo silakan siapa yang belum bergabung. Semangat. Dapat kuota buat ya lumayan. Oke, sudah 18 orang. Ini ada berapa partisipan? Ada 101, baru 18 yang bergabung. Monggo. Oke. Gunakan email masing-masing ya. Nanti biar bisa dilacak pemenangnya. Sambil menunggu, masih ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, ini saya bocorkan sekalian. Sebenarnya Mas Wildanul Hisom itu ketua demanya sahabat-sahabat itu junior saya itu dia. Dia junior saya dulu di pondok itu. Kemarin dikontak itu, kemudian diminta untuk membantu di tarbiyah YN Sultigo ya. Siap. Instruksi ketumnya langsung saya tanggapi. Itu Mas Wildanul Hisom. Tahu-tahu jadi ketua dem aja dia. Dulu tuh padahal kecil mungil, nggak tahu apa-apa dia tuh. Sekarang tinggi besar, Pak. Ya, sekarang tinggi besar. Kayaknya kalah saya sama dia itu. Makannya apa itu dia? Jangan-jangan bukan nasi. Roti, Pak. Oh, roti kok malah gede besar gitu. Kalian makanya roti kalian. Oke. Sudah 27? Masih ada lagi?
yang bergabung? Oke, kita lihat. Kita tunggu sampai jam, masih berapa menit, Mas? Kalau enggak sampai 30 kita tutup. Masih 10 menit ya? 11 menit, Pak. Oke, sampai 30 orang kita mulai ya. Nanti yang belum bergabung tetap bisa bergabung. Santai saja. Sampai 29. Sampai jam 11 kurang 5 menit, Pak. Jam 11 kurang 5 menit. Oke. Apa? Oke. Mohon maaf Bu Alfa, ada ya? Saya jadi diminta duluan. Ngapunten Ibu. Tadi nggak saya sapa duluan, maaf, ngapunten. Oke, kita mulai. Sudah 31. 3, 2, oke. Yang bergabung masih bisa bergabung kok. Silakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa dilihat siapa yang memimpin ratingnya paling tinggi. Oke, Garbanzo Younger masih memimpin di sana. Oke, sampai itu masih dipimpin sama Garbanzo. Betul semua nih Garbanzo ini. Siapa ini? Ada 27, 29, ada 30. Oke. Wah, sudah nggak ada yang mengalahkan. Salah sekali. Ya, Garbanzo masih memimpin. Nomor 2 Pak. Oke, tidak ada yang lagi yang kita lihat. Oke, versi menengahnya yang menang. Kita lihat hasilnya nanti ya. Masih mengerjakan. Oke, kita berikan untuk nanti percaya. Saya akan di share screen. Oke. Saya sudah ganti layar ya. Baik, sebentar. Oke, masih ada yang tanya, Mas? Ada, Pak. Ada 2 penanya. Yang pertama, sekarang ya, Pak. Yang pertama, dari Maungi Dotul Hasanah. Ya. Pak izin pertama bertanya, biasanya itu santri kebanyakan insecure untuk grow up kemampuannya. Pak, bagaimana agar bisa menghilangkan rasa itu, Pak? Oke, biasanya memang ya. Emang saya juga merasakan itu dulu ketika masuk, mungkin setelah lulus dari santri ya, kemudian kuliah gitu kan. Kalau di IAIN mungkin atau di UIN gitu ya, di PTKIN kita masih sama dengan yang lain gitu. Ketika sudah mungkin kita keluar lomba ataupun bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kampus UGM atau mungkin Undip, UNES dan lain sebagainya, mesti ada gap di sana. Kita merasa bahwa kok kita di bawah jauh dari mereka gitu. Itu juga saya pernah merasakan hal seperti itu. Tapi
itu hal yang wajar. Jadi yang bisa melawan hal rasa itu ya hanya kita sendiri gitu kan. Ketika teman-teman sudah berkomitmen untuk mengembangkan diri, ketika sahabat-sahabat sudah berkomitmen untuk mengembangkan diri, insya Allah nantinya rasa optimisme itu yang mendorong sahabat-sahabat semua untuk terus berkembang, untuk tidak mau hanya tengkurap di dalam tempurung aja. Jadi mau keluar dari tempurung, mau keluar mengeksplor diri, mau mengembangkan diri. Jadi sahabat-sahabat mulai sekarang sudah harus menilai diri sendiri bahwa oh, aku ini orangnya suka bicara, oh aku ini orangnya suka gambar, oh aku ini orangnya suka berdiskusi mungkin, oh aku ini orangnya suka membaca. Nah ini yang harus dikembangkan. Oh aku ini suka menulis, gitu. Ini yang harus dikembangkan. Coba fokus pada satu titik, kemudian itu kamu kembangkan diri sendiri. Tidak usah ya anulah kata-kata orang itu hal yang lalu lah, tidak usah diperhatikan. Jadi kan insya Allah ketika kita sudah fokus pada satu track, jalur kita sana, gitu. Tidak akan lepas dari sana, gitu kan. Jadi ketika kita jadi akademisi ya jadi akademisi, ketika jadi organisasi organisasi gitu kan. Tapi ini biasanya mindset sahabat-sahabat semua itu ketika sudah aktif di organisasi nanti saya kuliahnya terlunta-lunta, telat kuliah atau telat lulus dan sebagainya. Tidak, mindset itu sudah harus dihilangkan. Saya pribadi dengan aktif di organisasi-organisasi tadi yang sudah disebut moderator itu, saya bisa lulus dengan tepat waktu, bahkan cepat. Saya belum sampai 4 tahun, baru 3 tahun 7 bulan itu sudah lulus S1-nya. Dan saya aktif di organisasi, saya aktif di PMI, saya aktif di UKM, saya aktif di Orda, saya aktif di Ikatan Alumni. Semuanya aktif dan semuanya menjabat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa sahabat-sahabat itu dengan organisasi malah jadi tidak lulus cepat, tidak. Nah, di balik mindsetnya, dengan organisasi kita bisa lulus cepat, kita bisa menghasilkan karya. Di organisasi juga menurut saya untuk mau menjadi penulis. Jadi beberapa tulisan saya alhamdulillah sudah di submit di jurnal dan sudah diterbitkan. Bisalah dicek nanti di teman-teman tulisan-tulisan saya tentang Afif Fikri Almas gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada satu titik aja, bahwa teman-teman itu bisa ekspor gitu. Oke, baik Pak. Mas Mari, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Oke, siap. Masih ada 2. Dari Muhammad Yusuf. Bagaimana peran serta santri dalam politik Islam? Saya tidak atau belum melihat santri yang terjun ke dalam politik dan mengaplikasikan nilai-nilai santrinya ke dalam politik. Itu Pak. Oke. Sebenarnya nilai santri itu juga ada di nilai politik. Jangan salah bahwa Rasulullah dulu juga berpolitik. Kalau tidak berpolitik, bagaimana Rasulullah bisa bisa berdiri di kota Madinah gitu kan? Rasulullah bukan orang Madinah. Rasulullah adalah pendatang dari Mekah ke Madinah. Tapi Rasulullah bisa berkomitmen, bisa bermusyawarah, berdemokrasi, membuat kesepakatan dengan orang-orang Madinah. Sahabat-sahabat tahu ya Piagam Madinah itu ya. Piagam Madinah itu kan bahwa mengatakan orang Islam diterima di Madinah, orang Islam melindungi orang-orang non Islam di sana, orang Islam juga masih bisa hidup di Madinah, saling melindungi. Itu kan isi Piagam Madinah. Itu salah satu cara juga berpolitik. Jadi ketika kita sudah terjun ke dunia politik, sebenarnya kita melakukan lobbying, melakukan pemilihan, kita melakukan pemilihan kepala negara, itu juga sudah berpolitik. Berpolitik ala Islam, ala santrinya Rasulullah gitu kan. Kita diajarkan dengan tuntunan dari Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah diajarkan baik dari perkataan, perbuatan kan itu sebagai uswatun hasanah. Jadi jangan dianggap bahwa politik itu hal yang jelek, tidak. Politik itu juga hal yang bagus. Rasulullah juga berpolitik dulu gitu kan. Kalau nggak berpolitik Rasulullah nggak bisa gitu kan memimpin Islam sebagai agama yang sangat besar kemudian sampai menyebar ke seluruh dunia. Dilanjutkan oleh khalifah, juga berpolitik kan. Kemudian ada dinasti-dinasti Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani semua berpolitik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sudah berpolitik. Nah, pemimpin di Indonesia khususnya itu juga sudah melaksanakan politik Islam, politik santri yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga semua adalah politik Islam. Cuman karena sistemnya di Indonesia berbeda dengan sistem yang di sana, kita harus mengikuti sistem yang ada di negara kita. Hanya itu bedanya. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Yang terakhir, Pak. Ya. Santri itu dituntut untuk mampu membaur dengan masyarakat.
ketika sudah tidak berada di lingkungan pondok. Nah, sikap yang bagaimana yang harus ditanamkan agar dalam membaur dengan masyarakat tidak terpengaruh dengan hal buruk dan tetap menjaga sikap santri. Oke, Itu dari ini Nisa ya, Matematika. Ya. ya itu yang paling susah ya emang ya, apalagi dulu pondoknya pondok tahfidz, kemudian membaur masyarakat, hafalannya yang mungkin yang sulit dijaga. Betul nggak? Ini apalagi ngekos nanti wis lambung mondok ngekos angel hafalannya. Nah, tapi itu lagi kembali ke diri kita masing-masing. Sifat sosial itu juga harus ditanamkan dalam diri. Jangan jadi orang yang ansos, antisosial, tapi harus analisis sosial. Ansosnya beda. Ansos antisosial dengan ansos analisis sosial. Jadi sahabat-sahabat di sini jadi ansos yang kedua, jangan jadi ansos yang pertama. Jangan antisosial, tapi harus analisis sosial. Jiwa sosial kita juga harus dikembangkan. Dengan saya kira sahabat-sahabat dulu juga ketika kemarin ini ketemu dengan kakak-kakak tingkat yang ada di FTIK YIN Soltigo kan juga diajarkan ansos ya. Jadi bagaimana menumbuhkan jiwa sosialnya, bagaimana bisa membawa dengan masyarakat, itu ya kembali ke sahabat-sahabat semua. Kalau kamu namanya dengan, contoh nih, ketika saya laki-laki, nyamannya dengan ngobrol dengan bapak-bapak, pemuda-pemuda, ya saya membawa dengan pemuda. Ketika saya nyamannya dengan bapak-bapak, ya saya membawanya dengan bapak-bapak. Kalau sahabat-sahabat putri mungkin nyamannya membawa dengan ibu-ibu, yang membawa dengan ibu-ibu. Jadi kita masuk dengan dunia yang kita sukai. Jangan kita masuk dengan dunia yang kita tidak sukai. Contohlah, ketika teman-teman tidak suka ngobrol dengan pemuda, tapi lebih suka dengan orang tua, jangan malah kamu masuk ke dunia pemudanya, kamu masuk ke dunia orang tuanya. Itu salah satu contohnya ketika kita mau membaur dengan masyarakat. Ya, gitu aja Mas. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Ya. Ini ada closing ceremony dari closing dari Bapak. Closing statement. Oke, closing statement dari saya sebelum melanjutkan Bu Aufa Ardillah nanti, yang insya Allah lebih luar biasa dari saya, karena saya masih belajar dari beliau juga. Kata-kata mahfudzah yang saya tekankan ke teman-teman, idza ghomar taki syarafin marumin fala takna bimaduna nujum. Jadi kalau teman-teman ghomar punya cita-cita fi syaraf marumin di tingkatan yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, itu fala takna bimaduna nujum. Jadi jangan cuma puas ketika kamu sudah menggapai bintang. Kalau kamu sudah sampai bintang, coba gapailah di atas bintang. Kalau kamu sudah sampai bintang, coba kamu bermimpi lagi di atas bintang. Jangan cuma sampai bintang. Jadi selalu wujudkan mimpimu dan jangan takut untuk bermimpi. Terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh pemateri pertama, Kang Afik. Sedikit simpulan dari saya dari materi yang disampaikan oleh Kang Afik. Santri bukan hanya bisa mengaji tetap menjadi identitas santri, tetapi santri juga harus bisa menjaga dan membangun negeri, di mana pandemi tidak harus berhenti, harus belajar untuk mengembangkan potensi diri. Mungkin itu dari pemateri pertama, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk Kang Afik atas materinya. Kemudian kita lanjut untuk materi kedua. Ini akan disampaikan, sebelumnya akan saya bacakan dulu CV-nya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bustanu Syakil Quran PUK Tengaran, yang untuk PUK Gading, bukan PUK bener ya, karena di PUK ada 2. Nah, itu. Beliau adalah dosen IAIN Salatiga dan juga pengasuh pondok. Kemudian nama Aufa Abdillah, sarjana psikolog, magister psikolog. Alamat Ponpes PUK Gading Duren Tengaran Kabupaten Semarang. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 14 April 1985. Status menikah. Nomor handphone bisa dicatat 0877 0027 5759. Alamat email aufaabdillah kalinya double 85@gmail.com. Riwayat pendidikan MI Nurul
Ulium Gading Tengaran, MTSN Susuan Kabupaten Semarang, MAK NU Banat Kudus, Unisula Semarang, Psikologi Klinis, UMS Surakarta, Psikologis Klinis juga. Kemudian pengalaman organisasi, IPP NU Kudus, PMII Semarang, Fatayat NU, dan LP Ma'arif Kabupaten Semarang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTI Kabupaten Semarang, Jamiyatul Qura wal Hufat. Nah, luar biasa sekali track record dari pengalaman organisasi Bunyai Nova. Mungkin langsung saja untuk materi bisa langsung disampaikan kepada Bu Aufa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, sebaiknya kita tayangkan dulu lagu untuk Hari Santri. Ya, Bu. Belum. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hai santri, hai santri, hai santri, hai santri bangkit kita bangga negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga berdiri. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, angkat jihad batu kiai, jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Allah, Allah, Allahu Allah, tsabbit sansur ahla jam'iyah, jam'iyah naqatil ulama, li'i'la'i kalimatillah, jam'iyah naqatil ulama, li'i'la'i
Saya tutup ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tadi ditampilkan adalah persembahan dari Fatayat Kabupaten Semarang untuk Hari Santri. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang menjadi partisipan dalam webinar ini yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam event ini. Tadi menarik ya yang sudah disampaikan oleh Mas Afiq Fikri Almas ya. Mungkin saya akan menyampaikan dari perspektif yang berbeda. Dan mohon maaf karena saya manusia era bukan milenial ya, tapi manusia era jadul. Jadi mungkin untuk PowerPoint yang saya sampaikan mungkin lebih klasik bentuknya, tidak seperti Mas Almas yang kreatif penuh dengan animasi gitu ya. Tadi sudah dijelaskan tentang kontribusi, peran, kemudian bagaimana santri milenial itu pada saat ini. Maka di sini saya mungkin menyampaikan lebih pada budaya pesantren, kemudian kenapa pesantren itu masih eksis sampai saat ini. Yang saya maksud di sini adalah pesantren yang berbentuk tradisional ya atau klasik. Karena saya juga bukan seorang santri modern. Dulu pengalaman saya itu waktu mondok di pondok pesantren yang klasik ya, kayak pondok pesantren Tahfidz BOG Betengan Demak, kemudian pondok pesantren Tahfidz An-Nur Sewon Bantul Yogyakarta, kemudian pondok Tahfidz Al-Kausar Kajen Pati, dan itu semuanya merupakan bentuk-bentuk pondok yang memang masih tradisional. Jadi dulu kita biasa tirakat ya. Memang bukan dari background yang modern gitu ya, maka yang akan saya sampaikan juga lebih pada perspektif klasik atau tradisional. Oke. Ini ada pertanyaan penting ya. Di era yang milenial banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok yang modern, tetapi kenapa keklasikan pesantren ini masih bertahan sampai sekarang? Bisa kita lihat dari sejarah bahwa pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang tertua, sangat tua sekali. Bahkan kondisi saat ini dengan semaraknya berbagai model pendidikan, tapi pesantren masih eksis. Nah, ini merupakan pertanyaan penting ya, bagaimana pesantren tetap eksis di era yang milenial ini. Ya, tentunya di era yang serba teknologi, budaya juga perlu untuk selalu dijaga. Oke, langsung saja ya. Nah, bagaimana pesantren tradisional itu tetap eksis dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Nah, justru budaya-budaya barat yang semakin meluas di Indonesia ini, itu justru seperti teori Karen Horney ya, di teori psikologi kita mengenal tokoh namanya Karen Horney. Jadi budaya kebebasan kemudian yang semakin tersebar, semakin menjangkiti para
para individu saat ini, maka justru semakin kita bebas itu kita semakin butuh sebuah keterikatan. Kemudian pesantren ini justru dengan khasnya itu maka akan tetap eksis. Karena semakin banyaknya hal-hal yang berbau modern, maka orang itu justru kangen dengan hal-hal yang berbau klasik. Misal yang non pesantren, kita sering mendapati restoran bernuansa klasik, hotel bernuansa klasik. Artinya saat ini banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan hal-hal yang berbau klasik, ingin kembali back to nature, nah seperti itu. Tetapi meskipun dengan kondisi yang masih mempertahankan khas dan keklasikannya, pesantren ini juga tetap harus ada akses internet karena memang milenial ya, semuanya berbasis teknologi internet, maka perlu pesantren yang klasik yang dulu zaman saya itu bahkan nonton TV pun itu seminggu hanya 1 kali diperbolehkan setiap malam Jumat. Karena memang di pondok pesantren itu kalau hari Jumat kan kita libur, jadi dalam seminggu itu kita begadang hanya untuk nonton TV itu dulu. Dulu berbeda dengan sekarang ya. Jadi untuk bisa beradaptasi dengan era-era saat ini, pesantren harus tetap memberikan izin untuk akses internet terhadap santri-santrinya juga. Kemudian ciri khas di pesantren yang masih eksis dan dipertahankan itu yang pertama adalah menyangkut budayanya. Yang pertama itu adalah sarungan. Nah ini, jadi memang di pesantren itu sarungan itu khas ya, apalagi di pesantren yang bercorak tradisional. Mungkin teman-teman mahasiswa juga pede kali ya di kampus menggunakan sarung. Apalagi di kelas saya mungkin yang mengikuti Nagom Al-Quran, ini ada yang sarungan juga, ini nggak apa-apa gitu, yang penting sopan. Yang kedua, panggilan Kang kalau di Jawa. Jadi pesantren tuh kalau manggil Mas itu kok kurang gimana gitu ya. Justru ini saya teringat Gus Dur dulu waktu di forum-forum di gedung DPR atau MPR ya. Itu sempat memanggil salah satu menteri itu dengan panggilan Kang. Artinya beliau tuh ingin membudidayakan pesantren di lingkup parlementer, nah, seperti itu. Jadi Kang ini merupakan ciri khas. Jadi santri kalau Mas itu ya nggak apa-apa, cuman kayaknya kurang khas aja gitu. Kemudian budaya ro'an. Nah ini mungkin yang dari pesantren pasti tahu dengan ro'an. Ro'an itu apa ya? Apa ya? Bersih. Ya. Ro'an itu kita kerja bakti ya, kalau istilah sekarang itu kerja bakti. Nah itu khas. Di pesantren itu ro'an itu khas. Ternyata penelitian saya yang belum saya submit ya, ini tentang budaya ro'an dalam membentuk sebuah karakter santri. Ternyata ro'an ini sangat ampuh sekali dalam membentuk kepedulian sosial. Karena ro'an kan kita bareng-bareng membersihkan, kemudian menyelesaikan sesuatu. Nah, ketika terjun di dunia masyarakat, karakter yang muncul dari budaya ro'an atau kerja bakti ini kita lebih aware, lebih sadar dengan lingkungan. Kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan kita lebih bisa menempatkan dalam situasi interaksi sosial. Nah, kemudian budaya yang selanjutnya adalah yang untuk cewek ya, ini bajunya longgar, panjang, minimal di atas lutut. Jadi zaman saya mondok dulu, itu memang kita malah diwajibkan pakai baju itu minimal 1 lutut, nggak boleh kurang dari itu. Karena memang itu ciri khas santri, pakai sarung, bajunya panjang gitu ya. Dan pakai kudung yang harus menutup dada. Memang begitu. Jadi model dalam fashion santri itu harus sederhana karena ternyata itu juga membentuk karakter kita tahan banting ketika kita di luar. Dengan penampilan yang sederhana itu kita biasa. Dengan berbagai fashion yang marah itu kita udah nggak begitu gampang tergoda. Kemudian selanjutnya adalah karena santri ini memang melatih mental dengan gaya sederhana. Jadi di tengah maraknya tren, itu tahan banting dengan jiwanya yang qanaah. Nah, seperti itu. Kemudian ada budaya sungkem kiai ya. Sungkem itu kita salim dan cium tangan. Sehingga seorang santri yang sama
bunyai atau kiai atau guru atau pengasuh itu kalau salamannya biasa itu memang kami punya persepsi tidak sopan seperti itu. Bukan berarti itu kita menuhankan atau melebih-lebihkan, bukan. Itu hanya sebagai model budaya dan sebagai ungkapan ketakziman kita terhadap guru kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan alay atau lebay. Itu perlu untuk dipertahankan. Dan ketika dalam situasi kampus ini juga budaya-budaya seperti itu juga perlu untuk dipertahankan. Itu merupakan salah satu bentuk kesantunan. Kemudian ada juga budaya berbagi bersama. Nah, jadi di pesantren klasik atau tradisional itu memang ada salah satu kitab yang itu hampir semua pesantren ada, namanya Ta'limul Muta'alim ya. Ini enggak asing. Dulu saya Ta'limul Muta'alim itu khatam 14 kali. Karena satu tahun itu khatam berkali-kali dan itu wajib pesantren untuk mengikuti. Di dalam ta'lim itu ada sebuah ungkapan bahwa ketika kita punya makanan itu harus ngumani. Ngumani itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyisihkan. Bukan menyisihkan, tapi harus bisa berbagi untuk teman-teman. Nah, ternyata memang budaya-budaya seperti itu, budaya berbagi bersama itu memang mengikis sifat bakhil. Jadi yang tadinya itu mungkin pelit, jadi nggak pelit lagi. Kemudian berbagi bersama itu juga membangun karakter peduli sosial. Kalau kita sudah selesai di pondok ya, udah lulus dan kita berinteraksi sama masyarakat, kita bisa mudah untuk berbagi, bisa menempatkan situasi, nah bisa dengan mudah untuk bersedekah gitu ya. Kemudian berbagi bersama ini juga meningkatkan rasa-rasa welas asih terhadap sesama. Nah, kemudian berbagi itu memang mempererat persaudaraan. Karena ada ungkapan Arab ya, yang artinya itu barang siapa yang sedikit sedekahnya, maka sedikit temannya. Maka di pondok itu mereka yang banyak teman, biasanya yang nggak bakhil, yang loma gitu ya. Jadi kalau dia punya makanan, kita bagi-bagikan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman santri ya. Jadi kalau di pondok itu memang harus ada budaya berbagi bersama. Nah, berbagi bersama ini juga menimbulkan sebuah pembentukan karakter, yaitu merasa seperjuangan senasib. Apalagi kalau kita makannya itu kumpulan bareng-bareng. Nah, ini ciri khas santri sekali. Jadi iya, ketika kita makan bareng-bareng di loyang yang besar itu, anak petani, anak pejabat, anak kiai itu kayak nggak ada perbedaan. Kita di sini semuanya sama. Kita di sini nasib kita sama seorang santri yang sedang berjuang mencari ilmu. Nah, itu mengikis adanya sifat-sifat eksklusivisme gitu ya. Jadi memang menanamkan sifat yang lebih mawas diri, rendah hati, kemudian mampu membaur untuk teman-teman dari semua kalangan. Yang kedua, yang pertama tadi masalah budaya, kemudian yang kedua adalah model pendidikan. Tadi Mas Fikri Almas kan menjelaskan ada pedagogi dan macam-macam sebagainya. Nah, ini saya lebih menggambarkan model yang masih eksis sampai saat ini, model pendidikan. Bahkan di pesantren saya juga ini masih dipraktekkan ya, yaitu model Sorogan Bandungan. Sorogan itu karena kami kan pondok tahfidz, jadi Sorogan itu kita menyorokkan, kita menghafalkan, kemudian kita ngeloh itu bahasa Indonesianya apa ya? Kita ya menyetorkan hafalan itu kepada guru, kemudian apa yang salah dari pelafatan kita, kurang sempurnanya tajwid kita itu nanti langsung dibenarkan. Ada juga Bandungan, ya ini lebih pada kajian kitab kuning. Misalkan iku utawi apane sapane. Nah, meskipun di era saat ini kenapa itu dipertahankan, ini tidak semata-mata untuk tujuan keilmuan, tapi ada nilai karakter yang muncul dari situ. Ketika kita memaknai kitab dari satu kalimat ke kalimat yang lain, ini kita melatih ketelatenan. Yang pertama, telaten ya. Jadi setelah kita dari pesantren diharapkan kita telaten ngopeni moro tuwo, kita telaten bergaul sama teman yang nyebelin, kan seperti itu. Kita telaten bergaul dengan teman organisasi yang berbeda karakternya. Kemudian melatih sabar, karena dalam memaknai kitab kuning itu kan nggak langsung satu paragraf, tapi dari kalimat per kalimat. Nah,
itu kita harus sabar. Nah, ini juga sangat berimbas pada karakter kita, bagaimana kita menghadapi sesuatu, bagaimana kita mengerjakan dengan penuh kesabaran tanpa kudusa-kudusu. Kemudian teliti ya, teliti yang tadi telaten sekarang teliti. Jadi teliti ini memang sangat dibutuhkan ketika kita memutuskan perkara, apalagi di dunia organisasi. Nah, dulu ketika saya, ya nggak dulu ya, sekarang juga masih saya aktif di organisasi, ternyata pemaknaan kitab kuning dulu yang saya dapat di pesantren itu melatih untuk teliti. Sebelum memutuskan sesuatu, itu kita pikir, kita pertimbangkan dahulu. Jadi bagaimana nanti kebijakan yang paling sesuai untuk masalah ini. Nah, ini penting. Kemudian model Bandungan ini juga melatih ketenangan. Karena kalau kita memaknai kan nggak boleh gerusa-gerusu, harus sedikit demi sedikit, kemudian harus tenang. Kalau nggak tenang nanti makna gandulnya itu nanti akan semrawut. Jadi memang harus dibutuhkan ketenangan. Itu memang membentuk karakter yang lebih tenang. Mendapatkan masalah berpikir yang lebih jernih, lebih tenang. Mendapatkan problem kita berpikir lebih tenang. Jadi memang hal itu perlu dipertahankan karena adanya karakter yang terbentuk dalam metode Bandungan tersebut. Yang kemudian adalah kegiatan klasik yang masih dipertahankan sampai saat ini. Kegiatan klasik ini tidak hanya di pesantren, bahkan di kampus pun juga ada. Saya beberapa kali kalau lewat itu sering mendengar adanya kegiatan klasik. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah rebana atau terbangan. Ya. Ini menjadi ciri khas pondok pesantren. Mungkin kita mengenal muhasabul qalbi ya, Bu. Yang ya, Bu. Vokalisnya itu Mbak Dewi ya. Saya juga kenal sama beliau. Suaranya luar biasa dan itu musiknya klasik sekali gitu ya. Di kampus ini juga saya sering mendengar adanya kegiatan rebana klasik. Nah, ternyata memang selain itu sebagai pelestarian budaya, ternyata rebana itu juga sebagai sarana silaturahim. Ya, karena mungkin kadang-kadang sering banyaknya kita bermain musik, kadang-kadang kita butuh sentuhan klasik juga. Kemudian ada kegiatan berjanjenan. Nah, ini biasanya kalau di pondok itu seminggu sekali ya. Ternyata di kampus pun juga ini ada kegiatan tentang berjanjenan. Ini sama dengan rebana bahwa tidak cuman kita melantunkan, tapi ternyata dalam kebersamaan yang pelaku berjanjian ini juga ternyata membentuk sebuah karakter kebersamaan, kemudian meningkatkan interaksi sosial yang lebih positif. Nah, ada juga di dalam pondok tahfidz klasik itu budaya simaan bil ghaib. Jadi kalau kita sudah selesai menghafalkan Al-Quran, itu kadang kita sering diundang oleh masyarakat atau kita sering diundang oleh berbagai instansi untuk melakukan simaan. Jadi kita membaca tamat Al-Quran, kemudian orang-orang menyimak kita. Nah, ternyata budaya simaan ini memang salah satu metode yang ampuh dalam mengkonsistenkan hafalan kita ya. Karena menjaga hafalan Al-Quran itu tidak mudah, tapi susah sekali. Nah, kalau kita sering ada kegiatan simaan itu akan memotivasi kita untuk lebih rajin dalam murojaahnya dan juga akan lebih memperdalam hafalan kita tentang Al-Quran. Ya, kemudian di pesantren klasik yang background-nya kitab itu ada budaya membaca nazom. Misal kayak Qala Muhammadun huwa benu maliki, nah gitu ya. Atau alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Nah itu memang budaya yang sampai sekarang tuh masih ada. Dan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuannya tentu saja untuk lebih agar materi-materi yang di dalam nazom itu lebih tersimpan dalam otak kita dan lebih rapi, dalam dan konsisten dalam hafalan kita. Kemudian ada juga budaya kegiatan klasik itu membaca surah-surah penting setelah sholat. Misal setelah habis maghrib kita membaca Yasin bersama, kemudian habis Isya kita membaca Tabarok ya, juz 29 itu bersama, kemudian habis subuh kita membaca Waqiah bersama, kemudian habis zuhur kita membaca At-Tukhon, dan habis asar kita membaca Ar-Rahman ya. Itu tidak hanya untuk bertujuan bacaan, tapi kebersamaan kita membaca itu semakin merekatkan interaksi sosial antara santri. Nah, jadi memang sosial ini sesuatu yang lebih ditekankan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Yang kedua adalah permasalahan yang muncul. Kenapa pesantren klasik harus dipertahankan ya? Karena di era sekarang ini banyak sekali terjadi dekadensi moral. Karena mungkin banyak sekali tayangan YouTube yang under control sehingga banyak para pemuda yang mungkin melihat pornografi, kemudian adanya tayangan film yang memang tidak sesuai dengan nilai Islam. Nah, itu banyak mempengaruhi bagaimana pemuda saat ini tuh berpikir, berpersepsi dan berperilaku. Tadi sudah saya sebutkan tentang Karen Horney bahwa dalam teori psikologi itu ada penjelasan bahwa semakin orang bebas, itu dia justru semakin butuh sebuah keterikatan. Meskipun melalui proses eksplorasi dulu. Nah, misalkan gini, kadang orang itu pengennya bebas kemudian tanpa ada judgement untuk melakukan sesuatu. Tapi semakin dia bebas tanpa aturan itu dia semakin hampa rasanya. Dan dia butuh keterikatan. Dan secara teori psikologi memang itu sudah hal yang manusiawi. Ada dalam otak kita yang memang mengatur tentang perilaku keterikatan, itu ada. Jadi memang sudah pada hal yang natural kalau semakin kita bebas, kita butuh keterikatan. Nah, salah satu keterikatan kita itu adalah adanya lembaga yang mengatur kita, salah satunya pesantren. Nah, kemudian yang kedua adalah orang hidup itu mencari keteraturan. Jadi semakin dia semrawut, semakin dia akan butuh keteraturan. Karena kita lihat di negara Eropa ya, yang mereka katakanlah banyak sekali budaya bebas yang memang sudah menjadi gaya hidup mereka. Kebebasan yang mereka alami, ketidakteraturan yang mereka alami ternyata membawa pada dampak kehampaan spiritual. Sehingga mereka itu, maksud saya di Eropa itu banyak sekali adanya kasus bunuh diri. Bahkan ada lembaga juga yang mempunyai jasa dalam pembunuh dirian gitu ya. Contohnya di Irlandia itu ada lembaga bunuh diri. Jadi kalau kita mau bunuh diri, kita ke sana nanti ada surat lisensinya. Bahkan di Swiss ini juga ada museum bunuh diri juga. Nah, jadi memang di beberapa negara Eropa itu bunuh diri itu sudah ada legalitas. Sudah ada pembolehan. Kenapa ya? Karena memang tingkat kebebasan di Eropa itu tinggi sekali sehingga semakin bebas, semakin hamba, kemudian mereka akan haus akan spiritual. Nah, disinilah perlu sekali adanya lembaga yang bisa menyentuh spiritual. Salah satunya adalah pesantren klasiknya. Mungkin di sini ada perbedaan antara klasik sama modern ya. Kalau pesantren modern mungkin pembentukan skillnya lebih pada kemampuan organisasi, manajemennya, kemudian muhaddasahnya. Kalau di klasik itu lebih pada kedalaman dalam memahami keilmuan, karena kita kan pakainya bandongan gitu ya. Lebih pada pembentukan karakter kalau di klasik itu. Nah, makanya kenapa lembaga pendidikan klasik pesantren ini lebih dipertahankan, karena banyaknya orang yang butuh dengan sentuhan spiritual. Nah, di era ini penggodokan mental dan spiritual itu sangat dicari dan dibutuhkan. Terbukti dari zaman dulu sampai sekarang itu pesantren semakin meningkat pesat. Artinya kebutuhan manusia, kebutuhan di Indonesia akan lembaga ini sangat tinggi sekali dan tak lekang oleh waktu gitu ya. Karena pesantren ini mampu menggodok spiritual dan mental sehingga kokoh dalam menghadapi persoalan hidup dan masalah penyesuaian sosial. Kemudian di pesantren ini selain mempertahankan budaya bernilai karakter, itu juga banyak kajian kitab-kitab akhlak, misalkan Ta'limul Muta'alim, Idhatun Nasyi'in, Akhlak lil Banin, dan macam sebagainya. Di pesantren sendiri juga kita terdidik untuk bergaul dengan semua ragam karakter. Jadi membuat santri itu lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan kelak di masyarakat. Ini saya mencontohkan ya. Saya punya teman dari kalangan non-santri dan santri. Dari teman yang kalangan santri ini karena dulu di pesantren terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam perbedaan karakter. Maka ketika terjun di dunia masyarakat, dia tuh punya teman yang temannya itu mengkhianati teman saya santri tadi, mengkhianati kemudian menjual pembicaraan, istilahnya ngedol omongan kayak gitu. Kemudian menukik dari belakang. Tapi teman saya yang santri ini berpersepsi
dia itu tetap teman saya. Sejelek apapun dia tetap teman saya. Jadi apapun kekurangan dia tetap teman saya. Nah, jadi dia lebih dewasa dalam menghadapi teman yang menyebalkan. Beda lagi teman yang non santri ya. Ketika dia berinteraksi dengan teman dalam sebuah sosialita, ada salah satu teman yang mungkin mengecewakan itu langsung didepak dari geng itu, langsung dikeluarkan dan dijauhi. Nah, itu menunjukkan adanya ketidakdewasaan. Karena memang seperti yang saya katakan bahwa di pesantren itu kita terbiasa berinteraksi dari segala berbagai bentuk karakter, maka dalam masyarakat kita biasa menghadapi seperti itu. Nah, inilah salah satu fungsi pesantren dalam membentuk karakter sehingga secara mental kita kuat dan kokoh dalam menghadapi perbedaan di masyarakat. Oke, untuk kontribusi santri saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Afik Almas ya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan adalah selama sejauh ini santri itu selalu mendukung Pancasila, selalu mendukung NKRI, karena NKRI harga mati ya. Selalu mendukung negara kita untuk eksis, karena kita sangat amat jarang sekali menemukan adanya kasus atau berita santri yang lulus dari pondok salaf atau klasik itu mereka melakukan konspirasi untuk merongrong Pancasila. Betul? Betul atau enggak ini? Iya, kita sangat amat jarang sekali. Justru santri ini masuk dalam garda depan dalam membela keutuhan bangsa kita. Karena prinsipnya adalah NKRI harga mati. Hubbul waton minal iman. Nah, ini. Jadi selain santri ini merupakan apa ya? Selain pesantren klasik ini merupakan sarana dalam menggodok mental, sarana sebagai transformasi ilmu, tapi juga sarana dalam menanamkan kecintaan kita terhadap tanah air dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Oke, dan jalan kita temukan adanya santri dari klasik atau tradisional itu memiliki pandangan yang radikal. Tetapi kita mungkin lebih sering mendapati bahwa orang-orang radikal itu dari mungkin yang enggak tradisional gitu ya. Oke. Saya kira mungkin cukup sekian dulu, sudah banyak disampaikan pemateri sebelumnya. Gitu nggih. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Belum ada yang tanya apa? Belum ada yang tanya sementara. Oke, berarti semuanya sudah bisa memaknai nilai Hari Santri ini dan konsep-konsep pesantren, kemudian apa fungsi pesantren untuk pembentukan karakter, kemudian bagaimana kontribusi santri saat ini mungkin sudah bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Karena itu kita cukupkan sekian. Oke, cukup sekian. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Alfa tentang lini-lini di pesantren, kehidupan di pesantren. Sedikit catatan dari saya dari materi Bu Alfa yang saya catat, pesantren tidak melulu tentang sesuatu yang primitif, tetapi pesantren justru akan tetap eksis dan aktif dengan ciri khasnya yang eksotis dan inovatif, justru banyak memberi pengaruh positif. Nah, luar biasa sekali untuk materi yang kedua dan juga untuk materi yang pertama. Keduanya sangat istimewa. Dan mungkin itu bisa kami sampaikan. Oh, dan untuk pemenang dari penanya di pemateri pertama tadi, yang pertama Nini
Widayanti. Terus yang kedua Elva Husna. Silakan untuk nanti bisa menghubungi Mas Hisom atau ketua panitia untuk mengambil hadiahnya berupa voucher 2 GB. Lumayan bisa buat tambah-tambah nonton YouTube. Mungkin cukup sekian dari untuk acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dari saya, apabila banyak terkata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sedikit dari saya. Jika revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945 mampu menggerakkan santri untuk berpikir kritis dan rela berkorban mengusir penjajah, maka di era milenial santri harus tetap kritis dan berkontribusi aktif membenahi dan mengoptimalkan potensi bangsa untuk bangkit menjadi negeri yang bermartabat, terhormat,